Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS open lagi, STS diskusi dan rekomendasi di bulan November, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 November, tapi teman-teman bisa langsung join sekarang. Nah, kalau teman-teman join sekarang saat video ini ditayangkan, teman-teman akan langsung dapat bonus ya, perkiraan dividen saham bursa 2025 ada 287 ya udah kita update, teman-teman langsung download aja. Saya langsung undang teman-teman langsung download sekarang juga setelah teman-teman itu join. Nah, teman-teman akan tergabung ke dua grup ini. Ya, kita intip STS yang masih jalan saat ini. Nah, kita ada menu Rekom Swing dan Rekom ODT ya guys ya. Untuk kemarin di tanggal 17 nih, karena video ini diambil tanggal 18. Nah, teman-teman lihat nih, MNCN kemarin TP Swing 1, energi cuan lumayan guys. AIMS cuan lumayan juga. Nah, ada di sini ada gula ya, ada Sido, film, BRPT, di sini ada cuan lagi bank ya, LPPF, NICE dan lain-lain guys ya. Kemarin kita cuan itu sekitaran 14 saham. Nah, langsung cat saya aja ya, jangan lama-lama atau lihat video di atas untuk mengetahui secara detail guys ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum, mulai tadi Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas hari Jumat ya. Kita akan bahas saham-saham yang dibeli asing hari ini dan seminggu ke belakang teman-teman, yang dibeli dan dijual asing tentunya. Dan di sini memang market hari ini itu kalau menurut saya ini sangat jelek guys hari ini ya, udah sepi dan jelek. Rata-rata saham yang kita kenal itu pada turun. Yang naik itu ya saham-saham yang ya kita nggak pernah kenal ya gitu guys ya. Jadi istilahnya teman-teman bisa lihat aja di sini ya. Ini sangat jarang terjadi ya saat saham-saham yang dibeli asing. Teman-teman lihat di sini ya. Ini adalah saham-saham yang dibeli asing hari ini. Saham-saham yang asing itu net buy hari ini teman-teman. Itu rata-rata merah. Lihat aja dari berapa saham nih? 20-an saham. Itu yang hijau cuma 5 guys. Berarti cuma 1/4 kurang aja ya. Dari top net asing ya, top net buy asing hari ini yang hijau itu cuma kurang dari 1/4. Artinya jelek hari ini marketnya teman-teman. Yang dibeli asing pun merah hari ini guys ya. Contoh apa nih yang dibeli asing hari ini? Nah, kita lihat ya. Yang paling dalam itu adalah saham dari LSIP guys, London Sumatera. Nah, LSIP ini asing masuk 10 miliar tapi sahamnya minus 5% ya. Nah, di sini yang paling dibeli asing adalah Alfamart teman-teman, dan ini juga merah ya. Cuman DSSA ini ya asing beli lumayan banyak ya, 30M, dia naik 4%. Tapi kan saham DSSA kita jarang beli ya guys ya. Kita lihat DSSA. Nah, DSSA ini sahamnya seperti ini ya. Udah harganya 45.000, bid offernya cuma 1-2 lot. Ya kalau yang trader normal sih harusnya nggak beli ya saham kayak gitu. Tapi mungkin teman-teman yang suka main di DSSA boleh cerita gitu ya gimana gitu. Tapi kalau saya sih udah nggak pernah beli saham ini guys. Nah, kita lihat Antam. Nah, Antam ini asing beli cuman dia merah guys ya. Terus ada Bank Mandiri nih. Nah, Bank Mandiri ini asingnya masuk lumayan guys ya, tapi dia sahamnya hijau. Nah, kemungkinan guys ya BMRI guys, itu laporan keuangan kuartal 3-nya itu mungkin bagus ya. Di sini belum rilis ya BMRI ya. Udah rilis belum guys? Belum ya. Ini belum muncul. Kemungkinan ini bagus untuk Bank Mandiri teman-teman ya. Kalau untuk BRI ini saya nggak tahu ya. Kalau Bank Mandiri sama Bank BNI saya yakin mungkin bisa positif ya untuk kuartal 3-nya teman-teman ya. Karena saya juga dapat info juga, cerita-cerita dari teman gitu ya, kalau Mandiri sama BNI kemungkinan bagus. Ya mungkin sama BCA juga ya. Kayak gitu guys ya. Nah, ini tandanya juga asing yang masuk dan hijau kayak gitu guys ya, dengan di market yang jelek. Nah, harusnya kalau marketnya bagus, Bank Mandiri mungkin akan hijau lebih tinggi kayak gitu guys. Nah, di sini pawon ya untuk saham-saham dari properti ini koreksi. Pawon, terus di sini ada apa namanya nih? CTRA, teman-teman. Dan ya rata-rata saham properti naik koreksi. Itu kalau menurut saya sih mungkin jadi kesempatan guys ya. Lihat pawon ya. Kenapa? Karena ini suku bunga itu akan turun lagi guys ya. Kemungkinan besar itu suku bunga turun 0,5 basis, 0,25 basis poin ya. Di tanggal 7 atau tanggal 8 ya ada rapat Fed lagi, teman-teman. Dan mungkin saham-saham koreksi akan rebound. Jadi bagi teman-teman nih, misal nih, sangkut di saham properti. Properti besar aja ya kita ngomongnya. Jadi dari Adaro, dari CTRA, Pawon, SMRA, terus ada BSD gitu ya. Nah, itu kalau menurut saya guys, sekarang ini mungkin udah mulai bisa Armageddon.
Nah, ya mungkin kalau kayak SMRA ini AVG-nya di EMA 200 lah, di 600 gitu ya, 605 kayak gitu guys ya. Atau sekarang udah mulai bisa dicicil kalau menurut saya teman-teman. Dan ditunggu hold sampai nanti di tanggal 7, tanggal 8. Biasanya kalau suku bunga ini turun, saham-saham properti akan naik teman-teman. Kalau teman-teman udah sangkut ya di saham properti dan udah terlanjur SMRA ya, CTRA, BSDE dan Pawon. Nah, 4 saham itu kalau teman udah terlanjur sangkut dan malas buat CL karena udah terlalu dalam mungkin ya. Nah, AVG down aja teman-teman. Nah, manfaatin momen saat suku bunga turun dan dia akan naik sahamnya teman. Tanggal 7, tanggal 8 ya. Nah, tapi di sini asingnya udah mulai net buy nih. Asingnya udah pada tahu nih guys ya. Udah pada tahu suku bunga mau turun. Jadi mereka udah mulai cicil saham properti. Aja di sini ya. Nah, kalau kita nggak ngecek sepertinya kita jadi nggak tahu guys. Nah, seperti itu guys ya, ini adalah saham yang dibeli asing. Tentu aja ada banyak banget di bawah ya, teman bisa cek aja, semakin ke bawah semakin kecil kita nggak bahas. Oke, lanjut saham yang dijual asing teman-teman. Nah, di sini ya. Top net sell. Nah, ini guys. Yang dijual asing tuh masih BRI aja guys. Nah, ini juga saya sanksi nih, BRI ini apakah kuartal 3-nya ini bakal bagus. Saya juga agak ragu guys, BRI ini kuartal 3-nya gimana gitu. Karena asingnya terus kejual guys. Dan kapan nih AVG dan BBRI? Kalau BBRI mungkin nggak CL ya, mungkin BRI kok CL gitu ya. Jangan. Waktu itu juga sempat drop parah dan dia naiknya lumayan untuk BRI teman-teman. Jadi kalau BRI itu ya nggak CL ya, cuman AVG down-nya mungkin jangan sekarang teman-teman, karena dikhawatirkan nanti kuartal 3-nya agak kurang bagus ya, walaupun nggak mungkin kalau drop ya BRI itu paling ya turun-turun tipis kayak gitu guys. Nah, kemungkinan sahamnya akan turun. Jadi kalau amannya, kalau menurut saya teman-teman, untuk AVG dan BBRI, kalau teman-teman nyangkut atau teman-teman saat pengen beli BBRI nanti, itu tunggu aja laporan keuangan kuartal 3-nya rilis. Nah, di situ. Atau kalau asingnya udah mulai masuk. Biasanya asing ini udah dapat info duluan. Gitu guys ya. Kalau asing masih net sell ya berarti masih suram. Nah, ternyata hari ini tuh asingnya ngejual 600 miliar, itu paling gede ternyata di BRI teman-teman. Nah, di sini BCA teman-teman, tapi hijau ya. Ada Bumi, Telkom masih dijual asing, jadi sempat naik ya ke 2950, cuman Telkom ini turun lagi gitu guys ya, karena asingnya net sell. Ada Sido, Unilever dan Pani teman-teman. Di sini Paninya hijau ya, karena Pani ini mungkin yang main bukan asing ya. Jadi Pani ini yang ngegoreng tuh bandar lokal, jadi asingnya itu sedikit ya. Waktu itu mirip-mirip di brand lah gitu guys. Nah, terus di sini ada Pesap ya, Pegas dan Goto asingnya keluar teman-teman. Mungkin asingnya udah taking profit ya. Nah, dia udah ngehagum dari 60-an gitu ya, terus dia udah taking profit. Ada Breeze, Kalbe, nah Indosat nih asingnya keluar, mungkin laporan keuangannya itu jelek. Dan saya minus juga nih di Indosat teman-teman. Udah minus gitu, tapi ya sebenarnya masih punya AVG duit buat AVG down. Cuman saya masih nunggu aja. Jangan sampai kita AVG down terus masih turun. Gitu guys ya. Mendingan hold dulu, tunggu kayak gitu guys. Udah yakin baru AVG down. Nah, terus Bukalapak di sini teman-teman ada energi ya. BSD dan Toba. Nah, ini BSD ini asingnya ngejual ya. Kalau tadi yang properti yang lain pada buy ini BSD kejual guys. Oke, ini adalah saham-saham yang dijual asing dan merah juga rata-rata. Jadi hari ini guys, saham yang dibeli asing dan dijual asing merah. Jadi jangan heran kalau hari ini teman-teman tuh portonya tambah merah. Semuanya merah guys. Jadi istilahnya teman-teman ya, semuanya merah kayak gitu guys ya. Jadi istilahnya ya suatu saat akan naik. Kalau teman-teman tuh saham yang dibeli itu saham yang tepat, nanti akan naik kok. Jadi santai aja teman-teman ya, karena semuanya lagi merah memang untuk hari ini. Gitu. Jadi akan rebound nantinya guys. Ya, seperti itu. Kecuali kalau saham-saham rata-rata hijau lah, terus porto teman-teman merah, nah itu ada yang salah. Gitu guys ya. Oke, kita akan lihat yang seminggu terakhir nih. Ya, seminggu terakhir nih apa yang dijual asing gitu kan seminggu terakhir. Nah, seminggu terakhir berarti dari tanggal 21 tentunya. Ya, kita lihat ya dari tanggal 21 tentunya kita lihat loot BRI guys. BRI masih bam gitu ya. Wah. Gede BRI guys. Serem. BRI dijual berapa? 1,6 T. Banyak banget ya. Luar biasa.
Di sini tapi guys ya, BRI ini waktu di sini ya di mulai bulan Juni akhir Juni sampai ke Agustus itu asingnya masuk juga triliunan loh ya. Jadi ya mungkin taking profit lah. Jadi asing yang udah akum dari sini mereka udah mulai taking profit dari sini teman-teman. Jadi asing itu kan juga butuh profit juga gitu ya, nggak dia itu nyimpen nggak nge-hold. Jadi mereka beli di sini terus mereka taking profit sekarang gitu guys ya. Jadi ya yes, wajar lah taking profit kayak gitu. Kalau penurunannya tiba-tiba drop 10%, nah itu baru nggak wajar. Tapi kalau masih ya dari 1% turun 2%, itu berarti murni taking profit ya asing. Jadi istilahnya mereka masih jaga harga, ya mereka masih jaga BBRI, berarti mereka masih pengen profit di BBRI untuk di masa yang selanjutnya. Mereka nggak mau menghancurin BBRI, teman-teman. Jadi mereka taking profit dulu. Nah, nanti kalau udah mulai di bawah, mereka akum lagi, naikin kayak gitu. Jadi saya yakin BRI bakal naik nanti. Nantinya bakal naik. Sabar aja. Nanti kalau udah mulai asing mulai masuk, laporan keuangan kuartal 3 udah mulai muncul, dan hasilnya misal turunnya cuma sedikit, hajar aja. Teman ya untuk si BRI. Oke ya, di sini ada ya Telkom. Telkom memang iya dijual asing dalam seminggu, teman-teman. Ini bukan hal yang kaget karena memang ini turun. Biasanya kalau Telkom itu sama BRI itu sama. Jadi kalau asingnya masih ngejual itu sahamnya pasti turun. Kalau asingnya udah mulai akumulasi itu sahamnya hijau kayak di sini teman. Nah terus kapan Telkom hijau? Saat asingnya masuk. Kapan itu? Kemungkinan guys bulan depan. Dan kalau misalnya Telkom hijau sekali lagi, dia akan break lebih tinggi daripada pucuknya yang belakang. Misal nih, Telkom itu udah naik 3 kali, teman-teman. Ya, di sini ya. Sini, di Juli, terus di September, dan di Oktober nih kemarin. Udah naik 3 kali, dan naiknya di situ-situ aja. Ya, di antara inilah, 3.000. Nah, saat nanti Telkom naik lagi, yang keempat, saya yakin bakal tembus nih, 3.200. Nah, targetnya ke berapa? 34. Alasnya kenapa? Yang pertama suku bunga turun. Yang kedua, nah Telkom ini guys ya selalu dapat window dressing. Yes. Jadi saat ya Januari Februari itu Telkom di atas posisinya. Dilihat nih di Januari Februari yang lalu nih di 2024 bahkan harganya sampai 4.200. Nah di sini teman-teman, di Januari ya di sini teman-teman. Nah di Januari teman-teman ini sempat drop ya di sini terus Januari naik lagi sampai 4.000. Nah di sini kita lihat ya Januari Februari di 4.000 gitu guys. Dan selalu seperti itu teman-teman ya. Untuk Telkom ini always seperti itu karena memang Telkom ini adalah sahamnya punya MI ya. Nah lihat aja di sini sempat drop sampai ke 2.600 di bulan November, di Januari Desember Januari di 3.600. Lalu kayak gitu dari tahun 2021. Always. Jadi teman-teman santai aja kalau sangkut di Telkom. Tambah aja kalau punya duit. Tunggu Januari, Februari. Naik dia. Teman-teman ya. Untuk si Telkom. Jadi ya asing jualan nggak apa-apa. Mereka taking profit. Justru kalau malah turun kita nambah. Dan untuk kalau menurut saya guys, menurut saya nih Telkom nih bakal naik sampai ke 3.400 di sini. Itu gap. Window dressing atau bulan ya Januari Februari lah di antara itu. Oke lanjut ini yang dijual asing PANI, BMRI. Nah di sini MDKA teman-teman. Nah MDKA ini mungkin bentar lagi menarik lah. Menariknya MDKA kalau di 2200. Nah itu menarik. Nah INKP masih dijual asing teman-teman. Terus ada di sini ada GR ya Buka, LPKE dan seterusnya. Nah terus yang dibeli asing selama seminggu apa nih? Ternyata Astra Internasional teman-teman luar biasa. Tapi ya teman-teman lihat di sini ya. Ini adalah saham yang diakumulasi asing seminggu terakhir merah guys. Yang hijau cuma 2 dari 20 ini berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 25 saham ya. Dari 25 saham itu cuma 2 yang hijau. Jadi memang marketnya lagi jelek guys saat ini ya. Jadi ya sabarin kayak gitu guys.
Nah ini yang dibeli asing, itu Astra, BNI. Nah, BNI ini kalau menurut saya sih BNI ini bagus teman-teman. Jadi kalau saya suruh milih Big Bang itu mana yang dipilih itu BNI. Karena asing itu terus akum, berarti memang kemungkinan bagus nih laporan keuangannya. Terus ada INDF teman-teman, ada GoTo. Nah, GoTo seminggu terakhir beli, cuman tadi net sell, berarti udah mulai jualan si GoTo teman-teman ya. Terus ada Antam, di sini ada NSS, ada Excel. Nah Excel ini masih dibeli asing, menarik ya, daripada ISAT mending Excel teman-teman. Ada MTech udah mulai turun ya, udah mulai dijual asing, masih dibeli asing tapi udah mulai turun teman-teman, dan seterusnya. Nah gitu guys ya, gimana teman-teman, Porto hari ini masih aman? Kalau saya sih udah agak merah nih untuk saat ini guys ya, tapi ya bentar lagi win race, it's no problem guys, dikit lagi teman-teman, sabarin dikit lagi, 2 bulan lagi. Kalau saham-saham yang teman-teman itu saham-saham bagus bagi dividen ya, saham bagus bagi dividen blue chip naik bentar lagi teman ya. Nah kalau nanti di bulan Januari yang nggak naik, lihat aja bener nggak saham yang dibeli, bagi dividen nggak, blue chip nggak, kayak gitu guys. Oke mas, udah mungkin itu aja mas, serius untuk like dan subscribe, sampai ketemu di video berikutnya.